Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman, Islam dan istiqomah. Berkata salah satu guru kita, beliau pernah mengatakan kita sebagai orang muslim harus cerdas untuk memantik ridho Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana salah satu tipsnya? Yaitu dengan selalu mendoakan, membantu keluarga Nabi Muhammad SAW atau yang kita sebut dengan Ahlul Bait. Semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan perhatian beliau karena banyak sebab diantaranya memuliakan dan menolong para Ahlul Bait. Melanjutkan materi kita selanjutnya, Al-Hadithut Tasi', hadis yang ke-9. An Sayyidina Wathilah ibn Al-Asqa radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tudhhirish syamatata li akhika fayarhamuhullahu wa yabtaliyaka. Kami ulangi. La tudhhirish syamatata li akhika fayarhamahullahu wa yabtaliyaka. Janganlah kamu bahagia di atas penderitaan orang lain. Khawatirnya Allah akan memberikan ia rahmat, kemudian Allah akan mencoba kamu atau menguji kamu. Maksudnya asyamamah, bahagia di atas penderitaan orang lain bagaimana? Contohnya, contoh kecil. Andai kata ada saudara kita tertimpa musibah, terlilit hutang, atau keluarganya memiliki masalah internal ataupun eksternal. Kita sebagai orang yang mapan, dermawan, ekonominya menengah ke atas, cukup, kita tidak memiliki simpati kepada mereka. Kita biasa aja. Seakan-akan biarlah saudara kita sakit, yang penting saya bahagia. Ini tanda kutip bisa dikatakan bahagia di atas penderitaan orang lain. Alangkah indahnya jikalau kita pernah memang memiliki riwayat atau jejak masa lalu yang kurang baik, jejak rekam yang suram. Kita pernah melakukan tindakan atau akhlak yang tidak baik, kita melakukan kebahagiaan atas penderitaan orang lain, kita melakukan yang namanya at-taubah, bertaubat. Dan taubat ini bisa dikatakan taubat yang sesungguhnya apabila kita mewujudkan dengan tindakan kita. Bisa kita ambil contoh betapa pentingnya rasa simpati dan empati kita kepada saudara-saudara kita. Andai kata mereka sakit, kita harus juga sakit. Andai kata mereka bahagia, kita pun harus bahagia. Diceritakan Sayyidina Umar ketika beliau menjadi Amirul Mukminin, penerus baginda Nabi Muhammad SAW setelah Sayyidina Abu Bakar, beliau memiliki rutinitas, yaitu setiap malam beliau itu keliling kota. Beliau keliling kota memeriksa serumah satu persatu, diperiksa sama beliau. Apa yang dibincangkan oleh keluarga tersebut. Kalau misalkan keluarga tersebut mengeluh, mereka tidak memiliki padi, mereka tidak memiliki susu atau bahan pokok yang bisa dimakan untuk besok atau bahkan malam itu. Maka beliau dengan punggungnya sendiri, padahal beliau ketika itu posisinya adalah presiden, Amirul Mukminin, presiden. Beliau memikul sendiri. Suatu ketika beliau berkeliling dan mengecek rumah-rumah. Ternyata ada salah satu rumah ditinggali oleh seorang janda perempuan. Suaminya telah tiada. Kemudian Sayyidina Umar bertanya kepada janda tersebut, apakah ada permasalahan?
apakah ada problematika baik itu internal atau eksternal? Dijawablah, iya ada. Saya ini tidak memiliki suami, saya tidak mempunyai pemasukan, saya tidak mempunyai uang. Akhirnya beliau dengan sendiri mengambil beras, makanan-makanan pokok, beliau bawa sendiri malam-malam ke rumah janda tersebut. Dan apabila janda ini memiliki hajat apapun, yang mana janda tersebut tidak memiliki uang pastinya, maka Sayyidina Umar dengan uangnya sendiri, bukan uang negara, beliau membelikan hajat janda tersebut. Allahu Akbar. Betapa mulianya sifat beliau yang bernama kepekaan. Juga pernah salah satu kejadian betapa pentingnya rasa persaudaraan atau solidaritas sesama umat muslim secara khusus atau kepada semua manusia secara umum. Salah satu guru kami mengajar Al-Quran, tahfidz Quran, Al-Ustadz Amin min Gresik. Beliau ketika itu naik motor di Gresik. Beliau mengisi bensin. Setelah mengantri, tibalah waktu pengisian beliau. Ketika itu beliau habis bensinnya tinggal dikit dan ingin mengisi bensin dengan jumlah nominal 10.000. Ketika itu beliau kata penjaga SPBU-nya, "Bapak mau ngisi berapa ya?" Ketika beliau akan mengucapkan kalimat, saya mau ngisi 10.000. Beliau melirik ke pojok pom bensin di SPBU, ada seorang perempuan dengan anak kecil. Itu beliau, perempuan tersebut meminta, dan setiap orang yang lewat dengan kendaraannya setelah mengisi di SPBU, tidak ada yang memberi uang, tidak ada yang memberi infak atau sedekah. Tersentuhlah hati Ustadz Amin. Kemudian Ustadz Amin dengan refleksnya beliau berkata, 9.000 Pak. Kata penjaga SPBU-nya, nanggung Pak, 10.000 aja. Enggak, 9.000 pokoknya. Alah Pak, beda 1.000 aja, sudah 10.000 aja. Enggak, pokoknya 9.000. Beliau bersikeras, ana mau bantu dia walaupun hanya 1.000 rupiah. Beliau meyakini bahwasanya dengan membantu orang lain, maka kita akan dibantu pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika terjadi perdebatan singkat dengan penjaga SPBU, Ustadz Amin menaiki motornya dan singgah sebentar ke wanita tua tersebut dan memberikan uang 1.000. Bu, maaf. Oh ya, terima kasih Ustadz, terima kasih, didoakan Ustadz Amin. Dan ketika itu kondisi Ustadz Amin ekonominya lagi kurang baik. Beliau pulang mengarah keluar dari SPBU, ternyata tiba-tiba ada seseorang, anak muda tidak dikenal, berteriak, Ustadz Amin! Ustadz Amin bingung, siapa yang manggil? Ustadz Amin! Ternyata dari sebelah toko ada orang muda, santri. Dari tampilannya sih santri. Ana murid antum Ustadz. Ustadz Amin lupa, siapa orang ini? Anak nggak tahu. Ahlan, kata Ustadz Amin. Ahlan, siapa nama antum? Ana fulan bin fulan. Dari mana antum? Ana dari sini. Ya Allah Ustadz Amin, kata dia yang murid. Ana dulu belajar Al-Quran sama antum, gini. Oh sebentar Ustadz Amin ya, kata muridnya. Ceret, diambilkan, lalu disalam, tempelkan ke Ustadz Amin. Ustadz ini, Ustadz Amin, enggak, Ana enggak kepingin ini. Ana cuma kepingin murid Ana itu pinter, bahagia, ilmunya barokah, manfaat untuk umat maupun diri sendiri. Enggak Ustadz Amin, ini Ana kepingin berterima kasih walaupun saya enggak bisa membalas jasa antum. Oh iya, akhirnya setelah diterima Ustadz Amin pulang. Ketika pulang ternyata beliau penasaran, berapakah isi barokah yang diberikan anak tersebut. Setelah dibuka, ternyata jumlahnya tidak sedikit, sekian ratus ribu pada saat itu. Dan ketika itu ternyata Ustadz Amin mempunyai hutang yang jumlahnya kurang lebih pas dengan uang yang dikasih. Dengan 1.000 rupiah, Allah menolong Ustadz Amin. Mungkin kita kalau memiliki kesusahan, problematika, jangan terlalu dibawa penat. Kita harus ingat bahwasanya ada Allah. Beliaulah yang menciptakan masalah dan beliaulah pula yang memberikan solusinya. Mungkin salah satu solusinya dengan kita memiliki empati kepada saudara kita, menolong, sedekah, menasehati, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga pelajaran kali ini bisa bermanfaat bagi kami khususnya dan kepada hadirin pada umumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.